Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I say Alhamdulillah, praise be to Allah, the merciful and gracious. I would like to give thanks just to our Allah, God Almighty. Secondly, salawat and salam just to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness of fire into the brightness of Islam, who has moved our soul from the uneducated to the educated for the by Islam. Okay, in this opportunity, to the point, I would like to saya perwakilan dari kelompok 1 akan menceritakan secara singkat tentang novel yang kita baca, yakni dari chapter pertama sampai chapter kedua. The title of story is The Ducks Fourth Chapter. Di chapter pertama itu tentang cerita sekilas ketika Duke Gerard itu berada di dalam hutan, dan flashbacknya itu ceritanya sebelumnya putrinya yang bernama Sylvie itu mengalami koma, anggaplah sakit keras, dan penyembuhannya itu sangat sulit. Dan istri pertamanya, Lady Allison, itu juga bingung bagaimana cara mengobati sang anak Sylvie ini. Nah, terus dengan berbagai cara, maka istri keduanya, yakni Nyonya Darcy, ini mengundang beberapa tabib dan beberapa dokter dihadirkan ke kerajaan. Setelah itu setelah sekian banyak dan tidak berhasil, ada satu terakhir, itu seorang dokter yang bisa menyembuhkan. Tapi dengan syarat, si dokter itu bilang kepada Raja Duke Gerald bahwa penyakit ini sangat berat, bisa disembuhkan dan ada obatnya, tapi obatnya itu ada di tempat yang mustahil dijangkau oleh manusia. Obatnya itu berupa tanaman yang hanya tumbuh dalam hutan mystical forest, atau bisa diceritakan di novelnya itu hutan pemakan manusia, kayak gitu, angker dah. And then tanaman itu, the name is arcan, tanaman arcan. Itu adalah obat untuk mengobati penyakit anak itu, yaitu Putri Sylvia. And then Raja Duke Gerald itu menyampaikan kepada semua prajurit, mengerahkan beberapa prajurit untuk menemani dia untuk pergi ke dalam hutan tadi yang seram, angker, yakni mystical forest. Setelah itu Nyonya, istri pertamanya, itu tidak membolehkan pergi ke sana karena di sana sangat berbahaya. Setelah itu sang raja bersikeras karena namanya putrinya sendiri itu harus sembuh dengan cara apapun. Dan beliau pergi bersama rekan-rekannya, prajuritnya, lalu seketika kedua, sampai di hutan itu hujan deras mulai mengguyur hutan. Semuanya terlihat gelap, menyeramkan. Dan singkat cerita ada beberapa ekor serigala yang matanya itu dijelaskan merah agak kecoklatan dengan taring panjang, yaitu sangat buas, mengepung
sang raja. Jadi serigala itu mengepung prajurit beserta raja Doggord, Raja Geralt, Raja Geralt. Itu dikepung, lalu mereka luka-luka semua, ada sebagian yang tewas, ada sebagian. Singkat cerita, sang raja sendirian, terus tiba-tiba ada seorang perempuan yang menghampirinya, tapi tidak langsung mendekat. Perempuan itu cantik, digambarkan sebegitu jelas, kayak rambutnya gimana, terus anunya gimana, intinya cantik. Terus perempuan itu mau membantu sang raja untuk menyembuhkan. Sang raja kayak ketakutan, soalnya kenapa bisa ada perempuan di tengah hutan sendirian gitu. Singkat cerita, dia memperkenalkan namanya itu Louise von Royal, itu nama wanita muda itu, dan dia menyembuhkan luka-luka yang diderita oleh sang raja akibat cengkraman beberapa serigala yang tadi. Dan anehnya, perempuan itu bisa menyembuhkan sampai luka-luka itu hilang. Nah, dari situ sang raja sangat kaget. Ini kayaknya bukan manusia, tapi ini kayaknya penyihir. Cerita kayak gitu. Setelah itu berbincang-berbincang, ada perselisihan, dan si perempuan Louise von Royal itu mengatakan kepada sang raja, "Wahai raja, saya menyembuhkan dirimu ini bukan tanpa permintaan, tapi ada syaratnya kayak gitu. Minta syarat, apa syaratnya? Yaitu si perempuan ini minta tempat untuk berlindung, anggaplah rumah atau apalah kayak gitu. Dan sang raja tidak menghiraukan permintaan itu, mengabaikan kayak gitu. Dan seketika perempuan itu kayaknya agak gimana ke raja, lalu beliau pergi tanpa tolak-toleh. Dan raja itu berpikir, ketika dia pergi, lalu saya sendiri, apakah saya bisa menjamin kehidupan saya di tengah hutan kayak ini tanpa dia yang sudah membantu saya dengan menyembuhkan luka-luka di sekujur tubuh. Lalu sang raja memanggil perempuan yang tidak lama beranjak dari tempat sang raja. Dia memanggil lalu menoleh, dan akhirnya sang raja singkat cerita mengiyakan apa yang diinginkan oleh wanita itu, yakni mencari tempat untuk berlindung wanita itu. Dan singkat cerita, mereka sama-sama deal dan cerita selesai pada chapter kedua. Selanjutnya monggo dilanjutkan oleh kelompok 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Retnalitya Wardani for the second group. So I will tell the story. And the title of the novel is Fire on the Mountain. And the author is Gary Meister and Paul Nation. From the chapter 1, it tells about Sugeng who lives near a mountain with his family in Java Island. Jadi di chapter pertama ini menceritakan tentang keluarga dari seorang laki-laki bernama Sugeng yang tinggal di daerah Batu di Pulau Jawa. So one night after they had dinner, there was a very loud sounds of mountain eruption. Jadi pada suatu malam setelah keluarga Sugeng ini makan malam, tiba-tiba ada suara yang sangat keras
yaitu suara dari erupsi gunung berapi. And everyone is panics. Sugeng lost his home and his family. Jadi, sewaktu orang-orang pada panik, Sugeng ini kehilangan orang tuanya dan juga rumahnya juga. He ran to escape and avoid the lava flow. Sugeng lari dari rumahnya itu menuju kayak pokoknya menjauh gitu, menjauh dari aliran lava. And he scared and felt tired. He couldn't run anymore. He lying near the banana tree and fell asleep. Lalu ketika Sugeng lelah, Sugeng itu tertidur di bawah pohon pisang. Jadi untuk chapter pertama itu aja. And then continue to the second chapter. Sugeng wake up and look to his house in the mountain. His family is lost. Then he goes to town. Jadi setelah Sugeng melarikan diri dari letusan gunung berapi tersebut, Sugeng itu pergi ke kota. And then he hungry but he doesn't have money. Karena dia lapar dan dia gak punya uang juga di situ ya. And then there was a good woman asked him what happened to him and bought him food. Di kota tersebut, si Sugeng itu bertemu sama seorang wanita yang baik hati. Lalu si wanita itu tanya ke Sugeng. Pokoknya tanya apa yang telah terjadi, kok bisa sampai dia tuh nggak punya uang, sampai kelaparan gitu. And then he is sleeping in front of shops. Dan malam itu, Sugeng ini karena dia nggak punya tempat tinggal, dia tidur di depan kayak pertokoan kayak gitu. And then tomorrow he has fight with some boy there. Keesokan harinya, Sugeng terlibat perkelahian sama beberapa anak laki-laki di sana. Itu terjadi sewaktu Sugeng melihat banyak sekali anak laki-laki di sana itu kayak mengemis gitu. Jadi Sugeng itu coba ngikutin cara mereka mengemis biar Sugeng itu bisa dapat uang dan bisa makan. And then he won and he asked for food and thing to have deal with that boys. Dari kejadian tersebut, setelah Sugeng berkelahi sama anak-anak di situ, Sugeng itu menang lawan anak-anak pengemis yang ada di situ. Lalu kayak Sugeng itu minta makanan sama mereka. Soalnya mereka kan nawarin mau nggak ikut kayak grup kita kayak gitu. Jadi setelah itu Sugeng minta makanan dan dia juga bilang, aku mau mikir dulu, nanti aku kabarin lagi kayak gitu. Jadi dari chapter 2 sudah sampai sini aja. I think that's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.